Kan tadi udah diibaratkan kalau misalnya perempuan itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Yang paling bengkok malah Yang paling kata bengkok. baginda Nabi Muhammad SAW, yang bengkok, yang paling bengkok, yang paling keras. Nah betul, makanya nih Mm-mm. kita sebagai laki-laki yang harus meluruskannya itu serba, aduh kalau misalnya terlalu di ini takut patah, tapi kalau didiemin juga takutnya makin bengkok. Nah itu menurut sudut pandang Islam gimana tuh caranya Ustadz? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Maka kata Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 34, "Fallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna." Kalaupun kalian khawatir mereka akan berlaku sesuatu yang akan membuat rumah tangga kalian tergoncang oleh ombak yang sangat besar tadi. Kan wanita itu Bu, kita sepakat semua daripada tulang rusuk yang bengkok kata baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau paksa meluruskannya, engkau akan mematahkannya kata Nabi. Tapi kalau engkau membiarkan dia, maka dia akan bengkok selamanya. Wa fiha iwaj. Maka kata baginda Nabi, al-mar'atu kaddila. Seperti tulang rusuk yang bengkok yang kau paksa luruskan, dia akan patah dan patahnya adalah tolaknya. Maka kata Al-Quran, jadi bagaimana cara mengingatkannya? Fallati takhafun nusyuzahun, maka pelanggarannya disebut dengan nusyuz. Fa'idhuhunna, maka nasihatkan dia. Ibu, pernah dengar mau'idhah hasanah? Kalimat mau'idhah hasanah. Apa maksudnya Bu mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah adalah nasihat yang baik. Bagaimana itu mau'idhah hasanah? Mau'idhah hasanah tuh Bu, contohnya kayak gini Bu. Waktu Hasan Husain cucu baginda Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhuma, keduanya Allah ridhoi mereka, maka ketika mereka melihat ada orang tua berwudu dengan salah caranya, maka kata mereka, bagaimana ya cara kita mau'idhah hasanah sama dia ya? Dia kan lebih tua daripada kita, takutnya dia tersinggung. Maka dua orang anak kecil ini datang kepada dekatnya. Kata adiknya, Hasan, kakak, entar aku pura-pura salah wuduknya. Kalau aku salah kau tegur aku, tapi gedein suaramu ya biar dia denger. Maka dia pura-pura salah wuduknya, maka dia gedein. Husein, gak kayak gitu wuduknya. Wuduk yang bener tuh kayak gini. Si kakek itu denger, jangan-jangan saya. Wih, saya itu kayak gitu wuduk saya. Maka ini disebutkan mau'idhah hasanah, mengingatkan tanpa menyakiti perasaan. Karena almar'atu bukan hanya qabdila, tapi almar'atu kalmir'ah. Wanita itu bagaikan cermin. Tahu cermin Bu? Kenapa wanita bagaikan cermin? Kalau ada cermin kita pecahkan bisa disatukan kembali Bu? Wanita kalau kita sakiti perasaannya bisakah dia memaafkan? Bisa. Cermin kita pecahkan bisakah disatukan kembali? Bisa. Tapi bekasnya ada? Ada. Wanita mampu memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Masya Allah, almar'atu kalmir'ah, maka jangan sakiti perasaannya. Kalau masih melanggar juga bagaimana cara mengingatkannya? Kan benar-benar sudah bengkok dan keras. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Maka kata Al-Quran, pisah tapi masih berada di dalam satu ruangan yang sama. Bukan diusir dari rumah. Maka yang ketiga kata Al-Quran, wadribuhunna. Lalu kalau masih melanggar juga karena dia bengkok, pukullah wanita itu. Setuju enggak Bu kira-kira kalau ayat ini mengatakan pukul wanita? Hah? Setuju enggak kira-kira? Berat nih Ya mau gimana pertanyaannya lagi, nih. ayatnya ngomong pukullah dia. Oh kerennya bahasa Al-Quran, aku kasih tahu rahasianya. Idrib, wadribuhunna. Pukulan di sini belum berarti pukulan fisik. Karena ada wanita dipukul pakai fisik pun melawan dia. Betul. Tapi ada orang dipukul hatinya langsung. Waduh. Wah, bagaimana tuh dipukul hatinya? Kayak anak kecil. Kalau dia dipukul dia lawan bapaknya.
Tapi Iya. kalau hatinya yang dipukul, awas kau ya, kalau kau enggak belajar, ku ambil handphonemu. Itu pukulan hati tuh. Masya Allah. Ya, jadi pukulannya tuh bukan Bukan pukulan di fisik, tergantung daripada daerahnya. Makanya disebutkan wa'ashiruhun nabil ma'ruf, kebaikan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada tempat tersebut. Masya Allah. Jazakallah, terima Sama-sama, kasih Dikda. Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Syam. Waduh, jadi memang caranya yang harus kita, apalagi ya tugas kita laki-laki sih, bagaimana caranya supaya kita bisa memukul tanpa harus menggunakan fisik tapi menggunakan hati, Masya Allah. Nah baik, selanjutnya